Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Tanpa pikir panjang dan tanpa banyak berbasa-basi, ia segera menumpukan kaki dengan kuat untuk melesat. Sedangkan Van Delan yang melihat mulai terkejut. Ia tidak mengira lawan yang dihadapi kali ini benar-benar cepat. Tidak memerlukan waktu yang lama bagi yang sudah berada tepat di hadapan. Terlebih lagi mendaratkan sebuah tebasan pedang. Tapi untungnya, refleks yang Van Delan miliki juga tidak lambat, sehingga masih sempat menahan serangan yang Ang lepaskan. Namun tidak disangka, teknik perisai yang ia gunakan dengan mudah dapat dipecahkan hingga berkeping-keping. Bahkan ia juga harus termundur karenanya. Ini membuatnya bergumam untuk yang kedua kali, bahwa aura ini rasanya sangat familiar. Di sisi Ang, ia benar-benar melampiaskan kemarahannya, seolah tidak ingin memberikan ruang gerak pada Van Delan dan terus melepaskan serangan bertubi-tubi. Ia melompat tinggi di udara sambil mengayunkan pedang sekuat tenaga. Akan tetapi, Van Delan dengan santai menanggapi, menggunakan perisai yang hampir sama seperti sebelumnya. Namun perisai kali ini mampu melancarkan sebuah energi yang terbentuk seperti tali dan itu ditujukan ke arah Ang sebagai sebuah serangan balasan. Kini kedua kekuatan mereka saling bertemu di udara, mengakibatkan terjadinya ledakan sebelum pada akhirnya Van Delan kembali memusatkan energi yang mendarat mengenai tubuh Ang. Alhasil, Ang pun mengalami luka gores. Akan tetapi, itu tidak menghentikan langkahnya. Ia justru semakin menggila menangkap tali energi yang membentur di tubuhnya. Tanpa banyak berbasa-basi, ia dengan rasa percaya diri menarik Van Delan melalui benang energi yang kemudian dilanjutkan dengan tendangan keras hingga Van Delan harus memuntahkan cairan merah. Namun tidak disangka, energi itu berubah menjadi sebuah tangan berukuran besar dan berhasil mendekap Ang ke udara. Kini keadaan berbalik. Van Delan mulai tertawa sambil mengejek kalau Ang hanyalah sampah demon. Kemarahan yang barusan hampir seperti kekanak-kanakan. Tidak sepantasnya keluar untuk membalas dendam. Bersamaan caci maki itu, ia melempar Ang sangat keras hingga mengakibatkan terjadinya ledakan dan tampak senjata yang dimiliki Ang juga terlepas sebelum pada akhirnya kembali menghujam tegak di tanah. Di sisi lain, salah seorang prajurit kota berkata bahwa Van Delan yang adalah kebanggaan mereka tampak sudah kewalahan menghadapi musuh demon. Karena itu, mereka harus berusaha sendiri untuk menghadapi demon kedua yang berada di depan mata. Mereka harus segera mengepung, atau jika tidak, maka formasi mereka lah yang akan hancur. Namun sayang beribu sayang, rencana itu berbuah pahit. Sebelum berhasil mendekat, mereka lebih dulu dipukul mundur oleh Sino menggunakan salah satu teknik. Akan tetapi, setelah tersadar, ini membingungkan mereka. Kenapa tidak satu pun yang mengalami luka? Kenapa sang demon hanya mendorong agar mereka menjauh? Mengapa tidak bertarung untuk menghabisi? Di sisi Sino, di benaknya berpikir bahwa prajurit yang ditangani terlalu banyak. Karena itu ia harus berhati-hati agar tidak menimbulkan bahaya yang berarti. Sebelum gumamnya selesai dan akibat kelalaian yang dilakukan, alhasil ia pun harus menerima serangan tak terduga dari arah titik buta. Ia mengeratkan gigi bergumam kalau ini sungguh sial. Apakah serangan dari arah belakang, dari tembok kota? Dan ternyata dugaannya benar saja. Dua prajurit muncul berada di dinding pertahanan kota. Warrior berambut merah berkata kalau jarak demon terlalu jauh, tapi masih saja mampu menahan serangan mereka. Itu pasti demon bersirip 5 atau lebih tinggi di atasnya. Dari mana datangnya binatang buas ini sampai-sampai berani memancing anggota The Sextele?
Di sisi sang rekan yang juga adalah prajurit bersirip 7 menambahkan bahwa sudah lama sejak terakhir kali demon sekuat itu berani menyerang kota Fajar. Tanpa membuang waktu, ia pun memerintahkan semua pasukan untuk melakukan serangan secara bersama-sama. Sino sekarang benar-benar terkepung seorang diri. Di satu sisi, ia juga harus menghadapi dua warrior yang tentunya bukanlah prajurit biasa, melainkan berinti 7. Terlebih lagi, dirinya harus berhati-hati mengingat perintah dari Ang bahwa tugasnya hanyalah menjauhkan para warrior kota, tidak lebih dari itu. Keadaan ini benar-benar membuatnya bingung, dan tepat bersamaan serangan datang, ia yang terdesak tanpa pikir panjang, segera mengeluarkan teknik perisai pelindung. Kini hujaman silih berganti membentur perisai, seolah seperti peluru yang melesat tiada henti. Sedangkan Ang dalam kondisi terkapar, sambil mengevaluasi diri bahwa inti 7 yang ia miliki ternyata masih tidak bisa mengalahkan Vandelan. Vandilan sendiri terlihat sedang menyiapkan serangan lanjutan yang sepertinya dimaksudkan untuk menghabisi Ang. Ang masih terdiam berbaring sambil sedikit menoleh mengingat bahwa ia datang tidak hanya seorang diri, melainkan bersama Sino yang kini telah kewalahan menahan para pasukan kota Fajar. Bagaimana tidak, pertarungan ini menghabiskan waktu yang cukup lama hingga matahari perlahan terbit. Semua rekan MC yang menyadari ini tentu saja menjadi panik. Begitu juga dengan Ang, sembari meminta bantuan pada Crimson untuk memberinya kekuatan. Tepat setelah gumam itu, Vandelan melepaskan serangan, dibersamai dengan sebuah makian yang menghendaki agar Ang binasa saja ke neraka. Inilah balasan bagi siapa saja yang menyerang kota Fajar miliknya. Sungguh naif dan arogan. Namun sayang, itu tak semulus yang direncanakan. Ia seketika tersentak karena mendapati adanya sebuah energi yang melesat mengenai telinga. Terlebih lagi, Ang yang berada di hadapan seketika menghilang dari pandangan. Ini membuatnya bingung penuh tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah serangan yang barusan seharusnya sudah cukup untuk membuat Ang tidak bisa bergerak? Lantas bagaimana bisa Ang menghilang begitu cepat? Ia hanya terpaku menatap sisa serangan yang barusan dilancarkan sebelum pada akhirnya kembali terkejut untuk yang kedua kali karena melihat Ang muncul di hadapan mencibir. Kapan Vandelan memberinya ruang menyerang? Sungguh Vandelan telah menyia-nyiakan sisi giliran. Vandelan yang mendapati ini mengeratkan gigi. Ia mulai khawatir dan tidak percaya setelah merasakan aura Ang meningkat pesat, bahkan 10 kali lipat secara instan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Di sisi Ang, ia telah berdiri tegak merentangkan salah satu lengan yang dimaksudkan untuk menarik kembali senjata. Dan setelah berada di kepelan tangan berkata kalau ia merindukan pedang miliknya. Mari mereka tunjukkan apa yang bisa si pedang lakukan ketika digunakan oleh seseorang yang kuat. Beralih pada warrior kota Fajar, terlihat sekujur tubuh mereka gemetar hebat hingga pada inti demon yang dimiliki. Mereka menatap Ang dengan kosong sebagai bentuk keterkejutan dan rasa takut atas intimidasi aura demon yang semakin kuat sehingga sebagian dari mereka memutuskan untuk kembali ke kota guna menyelamatkan diri. Namun, salah seorang warrior berinti 7 yang berhasil menumbangkan Sino tidak terima akan hal itu. Ia memaki berkata bahwa bagi siapapun yang berani melarikan diri, silahkan saja. Akan tetapi akan ia hancurkan. Di sisi Sino yang hampir kehabisan tenaga menilai kalau aura Ang sangat berubah, jauh berbeda dari sebelumnya. Vandelan yang menyaksikan memuji. Tidak disangka Ang menyembunyikan kekuatan yang cukup besar, tidak seburuk yang dibayangkan. Bukankah Ang seorang warrior berinti 7, tetapi juga sekaligus seorang demon?
Setelah kata-kata itu selesai, ia menangkupkan tangan untuk mengeluarkan teknik yang berbeda dari sebelumnya, bernama Soul Differing Thrones, atau disebut teknik duri yang melahap jiwa, sembari berkata agar Ang jangan lupa kalau ia punya dua inti sembilan. Tampak di sini Van Dalen sangat percaya diri dengan kekuatan yang dimiliki. Namun sayang, sikap jumawa itu tidak berlangsung lama karena Ang seketika berada di hadapan yang tentu saja membuatnya tertegun sebelum pada akhirnya menerima sebuah serangan. Namun untung ia masih sempat menahan meskipun juga terpental keras di tanah karenanya. Para warrior kota yang menyaksikan tentu saja tercengang. Mereka tidak menyangka salah seorang warrior yang cukup kuat harus kewalahan menghadapi seorang Ang yang mereka anggap adalah demon. Di sisi Ang sendiri, setelah melepaskan serangan barusan, sejenak ia terhenti karena menyadari tubuhnya mulai hancur. Sedangkan Crimson ikut bergumam, meskipun ia berhasil mengambil alih tubuh ini dengan paksa. Tetapi tubuh ini hanyalah sebuah cangkang manusia dan energi spiritualnya terlalu lemah sehingga yang bisa ia keluarkan sangatlah terbatas. Ang kembali menyambung gumamnya, mengatakan bahwa situasi sekarang terlihat sangat menyedihkan. Beralih pada warrior kota yang tampak menunjukkan kepanikan. Sebagian dari mereka mencoba mendekat untuk memastikan, dan ternyata Van Dalen tidak mudah dikalahkan. Ia masih berdiri tegak sambil bergumam bahwa serangan yang barusan, kecepatan dan kekuatannya, seharusnya tidak ada demon bersirip 7 yang dapat melakukannya. Tidak disangka yang muncul kali ini adalah seorang berandal yang merepotkan. Ia tidak bisa jika terus seperti ini, membiarkan dirinya terlihat menyedihkan lebih jauh lagi. Jika kota ini hancur, maka reputasinya pasti akan hancur juga. Demon itu terlalu dekat dengan kota, sehingga menurutnya inilah waktu yang tepat untuk merubah keadaan. Ia segera bersiap memusatkan energi yang kemudian melesat menggunakan kecepatan tinggi sambil berkata, "Tetaplah diam dan ia akan menghajar Ang habis-habisan." Kali ini Ang tidak menjawab dengan kata-kata. Ia tidak banyak bicara, namun bersiap mengumpulkan tenaga guna meladeni serangan yang Van Dalen kerahkan. Kini dua kekuatan besar bertemu di udara dan tentunya menghasilkan ledakan besar pula. Tidak hanya itu, juga menyebabkan adanya percikan cairan merah dan hijau yang artinya masing-masing dari mereka tidak sepenuhnya dapat menghindar. Serangan itu secara tidak langsung menjadikan mereka bertukar posisi dan tampak Van Dalen mulai gemetar dibersamai dengan cairan merah yang keluar dari tubuh. Pertanda kalau ia terluka yang kemudian mengerang sebagai kemarahan yang tak tertahankan. Prajurit kota yang melihat menjadi bingung karena untuk yang pertama kali mereka menyaksikan Van Dalen semarah ini. Sekarang ia tak lagi bersikap jumawa dan mulai bersungguh-sungguh dalam pertarungan kali ini hingga mengeluarkan salah satu teknik pamungkas yang menjalar sangat cepat seakan seperti kedipan mata. Ang tak gentar sedikit pun akan hal itu dan bersiap menghentikan menggunakan senjata yang dimiliki. Untuk yang kesekian kali, ia menggunakan teknik elemen petir yang sangat besar hingga memenuhi area sekitar. Terlihat teknik ini benar-benar mendominasi melebihi kekuatan yang Van Dalen kerahkan. Sekaligus karena teknik ini pula mengharuskan Van Dalen kehilangan salah satu lengan. Ang benar-benar membuat sebuah kejutan yang tak terduga. Tampak dirinya dikendalikan oleh amarah yang membara dengan tekad balas dendam yang sangat kuat. Sekarang Van Dalen seolah terbungkam setelah merasakan bagaimana kehilangan satu tangan. Tampak wajahnya begitu kaku dan datar, disertai helaan nafas yang dalam sambil menunjuk berkata, tidak disangka Ang berhasil memblokirnya. Ang mencibir bahwa Van Dalen barusan mengeluarkan serangan berbahaya ke arah kota.
Apakah Van Delan kehilangan akal sehingga ingin menghancurkan kota ini? Ia sendiri yang adalah setengah demon ingin menjaganya. Lantas kenapa Van Delan bersikap sebaliknya? Van Delan berusaha menjawab, namun matanya perlahan memutih sehingga ia tidak meneruskannya. Sedangkan Ang dalam gumamnya meminta pada Crimson untuk membantu memotong lengan yang satunya lagi, sama seperti yang Van Delan lakukan pada Lina. Crimson menjawab bahwa ia tidak terlalu peduli akan hal itu, tapi apakah tubuh Ang bisa mengatasinya? Ang memejamkan mata menilai. Kemungkinan Van Delan adalah salah satu warrior terkuat saat ini. Bukankah kesempatan yang langka? Crimson menjawab, baiklah. Sebelum tubuh Ang terkena efek sampingnya, bagaimana kalau ia mengajari Ang beberapa trik terlebih dahulu? Waktu terus berjalan, matahari semakin terbit, berpindah di keberadaan Hoi yang saat ini juga melangsungkan pertarungan untuk menghentikan para demon yang datang. Sedangkan Liu terus melakukan penyembuhan. Di benaknya memaki bahwa ini benar-benar sial. Tidak banyak waktu yang tersisa. Ia harus membawa kembali inti bersirip 7 secepatnya. Besar harapannya agar Ang datang sesegera mungkin. Di sisi Ang sendiri, ia masih bertempur melawan Van Delan yang ternyata tidak mudah ditumbangkan begitu saja. Mereka saling beradu teknik di udara dan silih berganti melepaskan serangan menggunakan kemampuan yang ada. Van Delan sekali lagi menggunakan cambuk energi yang ia tebaskan berulang dengan harapan agar Ang segera mati. Namun untuk yang kedua kali pula, Ang mampu mematahkan dengan santai seolah tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Van Delan yang menyadari ini tidak diam begitu saja. Ia menambahkan kekuatan dan memperbesar cambuk miliknya dengan duri-duri yang tajam sebelum pada akhirnya ia lesatkan ke arah Ang. Ternyata yang ia dapatkan bukanlah kesenangan, melainkan keterkejutan setelah menyadari kalau Ang berada di belakang. Ia segera berbalik dan bersamaan itu ia harus merasakan betapa tajamnya mata pedang milik Ang. Akibat hujaman itu, cairan merah kembali keluar di tubuhnya. Ia mengeratkan gigi, menahan sakit yang dirasakan, sembari bergumam bahwa kekuatan Ang sekarang mungkin melebihi kekuatan inti bersirip 7. Tidak disangka, demon ini ternyata bisa memperluas jangkauan serangan dengan energi pedang. Di sisi lain, dua warrior berinti 7 yang menyaksikan mulai khawatir karena mendapati Tuan Delan mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Sang rekan yang berada di samping dengan spontan berpendapat kalau mereka harus membantu. Sino yang sedang terkapar tiba-tiba menyela melontarkan kalimat bantahan bahwa para warrior yang berada di dekatnya tidak boleh membantu dan ia tidak akan membiarkan siapapun pergi. Ungkapan itu membuat warrior tua yang mendengar sangat kesal dan tanpa pikir panjang langsung menghujam Sino. Sino mengeratkan gigi hingga gemetar, pertanda kalau ia merasakan sakit yang luar biasa. Di benaknya berkata bahwa rasa sakit yang menyiksa ini, apakah ia dikalahkan semudah ini? Inikah kekuatan antara dirinya dan seorang warrior inti bersirip 7? Benarkah kemampuannya hanya sebatas ini? Di saat genting seperti ini, tiba-tiba ia teringat Lina sehingga tekadnya kembali tumbuh untuk mendapatkan kekuatan yang ia simpan selama proses demonization. Tidak membutuhkan waktu yang lama, ia berhasil membangkitkannya. Perlahan dari punggung yang mengeluarkan bercak kuning sebelum pada akhirnya berhembus ke udara. Dua warrior berinti 7 yang berada di samping sebelumnya dengan terpaksa terpukul mundur akibat efek ledakan energi itu. Pria tua berkata bahwa ia tidak menyangka seorang demon memiliki semangat seperti itu. Sedangkan sang rekan tampak tertegun menilai kalau Sino berevolusi sedang membangkitkan sirip 5. Di sisi Sino, ia berpikir akan melindungi semua hal yang penting baginya.
Kembali pada MC yang telah berhasil melukai lawan menggunakan senjata pamungkas. Namun tidak disangka, Van Dalen cukup tanggap untuk melakukan penyembuhan diri. Dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa dalam kondisi terluka, ia masih bisa mengeluarkan teknik berbeda bernama bom cahaya penghancur kekosongan yang langsung ia lesatkan ke arah Ang. Dari raut wajah Ang, tidak ada keraguan sedikit pun dalam menghadapi teknik itu. Lagi dan lagi, ia kembali menggunakan pedangnya. Inilah pertarungan besar-besaran antara MC dan Van Dalen yang adalah anggota New Six Talent. Energi yang mereka gunakan jauh melebihi perkiraan. Serangan demi serangan telah dilancarkan dan terus bertukar hingga membuat area pertarungan seakan menjadi lautan energi. Setelah beberapa saat duel di udara berlangsung, pada akhirnya salah satu dari mereka tidak bisa menghindari gempuran yang terjadi, dan itu adalah Van Dalen yang mendarat keras di tanah. Tidak berselang lama, asap mulai menghilang dan ternyata duel barusan mengakibatkan Van Dalen kembali kehilangan satu lengan. Di benaknya berpikir bahwa Ang telah memotong lengannya lagi. Ang mencoba mempermalukannya dengan melakukan apa yang ia lakukan pada wanita jalang itu. Lucu sekali. Di sisi Ang, ia sendiri tidak baik-baik saja. Cairan merah juga menetes membasahi panca inderanya. Karena itu, Crimson berkata bahwa tidak ada waktu lagi. Cepatlah binasakan Van Dalen dan ambil inti demonnya. Tanpa membuang waktu, Ang segera melakukan. Ia menjunjung tinggi pedang di udara yang dibubuhi energi kemerahan dengan aura membinasakan yang sangat kuat. Van Dalen yang masih sadarkan diri ketika melihat itu mempertanyakan, apakah Ang tidak salah ingin membinasakannya? Apakah Ang meremehkannya? Tepat setelah kata-kata itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lengan yang sebelumnya putus kini tumbuh kembali hingga benar-benar utuh seperti bentuk semula. Perlahan ia berbangun dengan sebuah senyuman mengejek, mengatakan kalau ia beserta jajaran telah berjanji pada raja untuk tidak mengungkapkan hal ini. Yang dimaksud Van Dalen tidak lain adalah bahwa dirinya juga bisa merubah bentuk menjadi demon. Ia kembali jumawa mengatakan kalau ia tidak punya pilihan lain selain membinasakan Ang. Melihat itu, Ang dan Crimson sedikit tanya, apakah Van Dalen melakukan demonization? Dugaan mereka benar. Van Dalen menunjukkan kemampuan sesungguhnya yang juga mampu berevolusi menjadi demon. Inilah Van Dalen, New Six Talent, Warrior Dual Grand Core terkuat, demonization. Ang sejenak terdiam memperhatikan yang kemudian mencibir kalau ini sangatlah licik. Selama pertarungan berlangsung, pantas saja Van Dalen perlahan membawanya menjauh dari kota. Ternyata inikah alasannya? Agar saat sedang dalam bentuk demon, tidak ada orang yang mengetahuinya. Bukankah begitu? Van Dalen memejamkan mata memuji bahwa ia mengapresiasi Ang untuk hal itu. Ia kemudian merentangkan tangan, mengatakan kalau sudah lama, bahkan tidak mengingat seberapa lama sejak terakhir kali musuh memaksanya menggunakan bentuk ini. Meskipun ia tidak menyukai penampilannya, tetapi ia harus mengakui kalau kekuatan ini tak terkalahkan. Bersamaan kata-kata itu selesai, ia langsung mengambil tindakan dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan tanpa kasat mata, dan seketika sudah berada di hadapan Ang, melepaskan sebuah serangan. Ang sedikit terkejut, namun masih bersikap biasa saja, tanpa menunjukkan kekhawatiran sedikit pun, karena ia menyadari kalau makhluk yang berada di tubuhnya juga tidak kalah kuat. Ia bukannya menghindar, justru sebaliknya menghadang keganasan serangan Van Dalen yang bernama Pilar Penghancur Jiwa. Pukulan itu tidak hanya membuat Ang terhempas di tanah, namun juga membuatnya tertimbun dalam. Sedangkan Van Dalen yang melakukan berkata kalau teknik itu belum berakhir.
Tampak di sini Van Delan benar-benar membabi buta, menunjukkan keganasan kekuatan yang dimiliki hingga tak ada kata ampun lagi bagi Ang. Bisa disaksikan teknik lanjutan yang ia keluarkan berupa tebasan ke segala arah yang tak beraturan. Energi itu menyala hebat, menyusuri sela-sela pepohonan, seolah seperti api yang membakar lahan. Van Dylan berdiri tegak di udara, menunggu asap menghilang untuk memantau bagaimana nasib Ang. Dan ternyata, sejenak ini membuatnya terdiam tanpa kata setelah menyadari kalau Ang baik-baik saja. Ang masih berdiri kokoh dengan pedangnya, seolah serangan barusan tidak memberikan efek apa-apa padanya. Namun di benaknya berpikir bahwa kekuatan Van Dylan setelah demonisasi sedikit tidak terduga. Sedangkan Van Dylan sendiri setelah menyaksikan yang terjadi memuji. Untuk seorang humanoid demon, Ang cukup mengagumkan. Namun perlu diingat bahwa Ang tidak akan bisa mengalahkannya. Ang sedikit mencemooh bahwa ini pertama kalinya seseorang berani mengatakan itu padanya. Bersamaan kalimat itu, ia menggenggam erat pedang yang kemudian membubuhi dengan energi yang sangat besar hingga memberikan efek yang sangat dahsyat pada area sekitar. Pepohonan bergoyang hebat, bahkan bebatuan juga ikut terangkat dan menggelendeng seolah seperti terjadinya angin badai. Bagaimana tidak, energi itu benar-benar menyeruak mengisi seluruh area. Ini membuat Van Dylan merasa tidak percaya, bergumam, sungguh mustahil. Kekuatan macam apa ini? Ang menatap dengan tajam berkata, kalau begitu, haruskah ia menunjukkan bagaimana perbedaan kekuatan mereka? Namun sebelum itu, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Wajahnya mengalami keretakan, sehingga Crimson yang berada di dalam menilai kalau tubuh Ang sudah menahan kekuatan terlalu lama. Apakah tubuh ini sudah mencapai batasnya? Jika ia tidak menyerang sekarang, bukan hanya Ang yang mati karena kelelahan fisik, tetapi energi spiritualnya mungkin juga akan melemah. Tidak disangka, ia terlalu bersemangat dalam pertempuran karena musuh yang dihadapi seperti ini. Tapi sayang, tidak dapat ikut andil hingga pertarungan berakhir. Menyedihkan sekali. Bisa jadi, ini karena ia sudah tidak aktif terlalu lama, sehingga membuatnya sedikit bosan. Crimson yang menyadari kalau ini sangat berbahaya jika diteruskan, pada akhirnya mengambil keputusan untuk memisahkan diri demi keselamatan bersama. Ang yang merasakan tentu saja terkejut, sedangkan Van Dylan penuh tanya, apakah auranya kembali seperti semula? Kini tubuh Ang menjadi melemah, tak sekuat seperti sebelumnya. Bahkan untuk berdiri saja, ia harus bertumpu menggunakan pedangnya. Di benaknya benar-benar kesal dan menyangkal, bagaimana bisa Vermilion Tide menjadi begini? Kenapa harus di waktu krusial seperti sekarang? Kenapa tidak setelah berhasil membinasakan Van Dylan terlebih dahulu? Crimson memaki agar Ang tidak berlagak kurang akal. Jika ia tidak mundur sekarang, maka tubuh Ang akan hancur. Jika Ang mati, ia juga akan menghilang. Dalam keadaan sempoyongan, Ang berkata, tapi sekarang Van Dylan sedang dalam fase demonisasi. Dengan kekuatannya yang sekarang, dipastikan ia tidak bisa menang, sedangkan anggotanya menunggu inti demon itu. Crimson menyampaikan bahwa di dalam Vermilion Tide tersimpan kekuatannya. Anglah yang tidak pernah mencoba menggunakannya dengan benar. Cobalah masukkan kesadaran Ang ke dalam senjata itu, lalu rasakanlah. Maka pedang itu akan memberitahu apa yang harus dilakukan. Ang mengkonfirmasi apakah maksud Crimson pedang itu bisa berbicara sehingga mampu memberitahunya. Crimson mengatakan bahwa Vermilion Tide pernah menjadi bawahan yang paling ia percaya. Pertarungan ini kelihatannya tidak sesuai yang Ang perkirakan. Teruntuk Ang yang adalah bocah, bangunkanlah pedang Vermilion Tide itu. Jika Ang bahkan tidak bisa membinasakan sampah seperti Van Dylan,
itu sama saja telah membuang-buang waktunya, dan ia akan mengakui telah memilih orang yang salah. Di sisi Van Dalen yang telah melakukan pengamatan menyimpulkan, jadi begitu, bentuk yang sebelumnya ternyata bukanlah diri Ang. Ada keberadaan lain di dalam diri Ang, dan sekarang Ang terlalu lemah untuk menggunakannya. Kalau begitu, matilah. Dan ia pun bersiap mengeluarkan jurus terkuatnya. Sedangkan Ang mencoba melakukan apa yang telah Crimson perintahkan. Pertama, ia memejamkan mata untuk memusatkan pikiran sembari berkata, "Jika pedangnya bisa berbicara, maka jawablah ia." Namun sayang, pedang itu tidak memberikan jawaban apa-apa sehingga ia sekali lagi menyapa, "Vermilion Tide, bangunlah." Dan tidak disangka, mata pedang itu mengeluarkan cahaya sebagai bentuk respon darinya. Berpindah di keberadaan Hui yang terus bertarung melawan demon tiada henti. Di benaknya berpikir, meskipun semua demon yang ia hadapi berlevel rendah, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Seketika gumamnya terhenti karena menyadari keanehan yang terjadi. Para demon yang sebelumnya menyerang sekarang mundur secara perlahan dan ternyata disebabkan oleh kehadiran 3 demon berlevel tinggi, demon bersirip 5 dan 2 demon bersirip 6. Demon merah mengatakan kalau ia mencium bau cairan merah manusia di sini. Sepertinya sangat enak. Hoi yang melihat terbelalak dan terdiam kaku tanpa kata, sedangkan Liu yang tidak mengetahui menanyakan, "Ada apa?" Hoi menjawab agar Liu fokus saja melindungi senior Lina. Jangan khawatirkan ia, hanya saja setelah ini mungkin akan menjadi pertarungan yang lebih intens. Di sisi demon, ia bertanya, mengapa Hoi tidak seperti manusia? Apakah humanoid demon lainnya? Mungkin ia beserta jajaran harus membiarkan Hoi hidup agar Hoi bisa belajar. Hoi tidak banyak berbahasa basi, melainkan mengancam bahwa ia tidak akan membiarkan satupun dari mereka hidup. Tanpa membuang waktu, ia langsung mengambil ancang-ancang yang dimaksudkan untuk tidak membiarkan para demon menyerang lebih dulu. Serangan pertama ia tujukan pada demon coklat dan itu berjalan mulus dengan alasan karena ia ingin membinasakan demon terlemah lebih dulu. 2 demon bersirip 6 tidak tinggal diam. Mereka mencoba menyerang Hui dari arah titik buta sembari memuji kalau Hui cukup cepat. Ucapan itu membuat Hui tersadar kalau ia mendapatkan ancaman dari arah belakang. Tapi sayang refleksnya sedikit lambat sehingga ia tidak dapat menghindari sepenuhnya, melainkan menerima 2 tebasan sekaligus. Meskipun begitu, tampak serangan itu tidak memberikan luka yang cukup berarti, sehingga ia masih bisa melepaskan diri dengan gerakan salto, sekaligus mendaratkan serangan balasan pada kedua demon. Demon merah yang mengalami luka berkata bahwa Brandalhut menggunakan momentum untuk kembali ke posisi yang ideal, lalu kemudian menyerang mereka. Karena Hui memulainya dengan teknik yang mematikan, maka ia akan mengembalikannya. Sebelum berhasil melancarkan serangan api, Hui lebih dulu mematahkan, sehingga itu tidak berarti sama sekali baginya. Namun seketika, ia merasakan sesuatu yang tidak diinginkan kalau tubuhnya telah mencapai ambang batas. Ini membuat keadaan semakin rumit, ditambah lagi demon coklat yang barusan ditumbangkan ternyata belum binasa, melainkan mampu melakukan pemulihan dengan sendirinya. Demon itu menoleh bertanya, apakah Hui pikir ia sudah mati? Sebelum pertanyaan itu terjawab, ia mengembalikan pandangan dan melesat sembari berkata, inilah waktunya untuk menguji rekan Hui. Yang dimaksud tidak lain adalah Liu. Liu tentu saja terkejut karena demon itu seketika berada di hadapan. Ia tidak pernah mengira kalau juga akan menjadi titik serangan, sedangkan dirinya saat ini masih melakukan penyembuhan. Saat hujaman itu berada di depan mata yang berjarak hanya beberapa senti, untungnya Hui tidak terlambat menghentikannya.
Liu yang melihat tersenyum lega sekaligus sebagai ucapan rasa terima kasih darinya. Hoi tidak terlalu peduli akan hal itu. Ia hanya terfokus pada demon yang berani menyerang ketua timnya. Ini membuatnya sangat kesal, sehingga berambisi untuk membinasakan. Tapi sayang, sebelum berhasil, sang rekan sempat membantu menggunakan teknik energi api. Alhasil, Hoi yang tidak mengetahui tidak dapat menghindar. Tubuhnya terdorong keras ke depan dan itu disaksikan langsung oleh Liu yang berada di hadapan. Liu tentu saja merasa khawatir dan satu-satunya cara untuk membantu adalah melalui teriakan kerasnya yang memberikan efek cukup berarti pada area sekitar. Akibat teriakan itu, Hoi masih terselamatkan meskipun nafasnya tersengal-sengal sambil bergumam. Sialan, tubuhnya tidak mau merespon. Para demon ini benar-benar beranda akan ia binasakan. Bersamaan ucapan itu, ia berhasil membangkitkan teknik Blade Phantom Dance yang dikerahkan pada demon. Tampak satu persatu dari mereka tidak bisa lolos dari serangan itu. Mereka benar-benar dibuat kapok dan gemetar oleh jurus itu. Bahkan ketika Hui meminta kemari, mereka malah bersikap sebaliknya, mundur secara perlahan sebelum pada akhirnya satu persatu dari mereka benar-benar menghilang dari pandangan. Liu tersenyum lebar melihatnya sembari memuji kalau Hui berhasil melakukannya. Lantas, bagaimana dengan keadaan Hui? Apakah baik-baik saja? Hui tidak menjawab sehingga Liu memanggilnya. Namun untuk yang kedua kali, Hui tidak merespon karena ia setengah hilang kesadaran di tengah-tengah pertarungan. Bagaimana tidak, jumlah demon yang dihadapi adalah 2 demon bersirip 6, 1 demon bersirip 5, 6 demon bersirip 4, 16 demon bersirip 3, 20 demon bersirip 2, dan 45 demon bersirip 1. Tentu saja menguras banyak tenaga dan sangat melelahkan baginya. Kembali pada MC yang telah berhasil mengajak Vermilion Tide untuk berinteraksi. Pedang itu sedikit menyindir bahwa Ang bukan Raja Vermilion Fade. Kenapa membangunkannya? Ang bukannya menjawab, ia justru mengelus pedang itu sambil memuji kalau dirinya tidak menyangka Vermilion Tide benar-benar bisa berbicara dalam pikirannya. Ternyata senjata yang berada di lengannya tidak hanya sekedar sebuah pusaka, tapi adalah makhluk hidup. Beralih pada Vandelan yang telah mengayunkan serangan dibersamai dengan rasa penasaran. Trik apa lagi yang akan Ang gunakan? Entah apapun itu, tanpa kekuatan yang seperti sebelumnya, Ang tidak akan punya kesempatan menang melawannya. Untuk yang kesekian kali, Vandelan melancarkan berbagai macam serangan ke arah Ang, dan yang sekarang hanya berjarak beberapa senti dari tubuh. Kali ini Ang tidak dapat berbuat apa-apa setelah menyadari kekuatan yang dimiliki tidak akan mampu menahan, apalagi melawan. Bahkan bahaya itu hanya ia hiraukan, sebab pilihan satu-satunya untuk menang adalah mengajak Vermilion Tide bertarung bersama. Tapi sayang, itu tidak sesuai harapan. Vermilion Tide menolak dan Ang pada akhirnya kehabisan waktu. Sementara akar yang Vandelan kerahkan terus menjalar, menghancurkan area pertempuran hingga pada akhirnya bersarang di tubuh Ang. Ia terikat oleh teknik itu dan tak lagi dapat bergerak. Semakin ia berusaha melepaskan, maka akar itu semakin kuat hingga tubuhnya gemetar. Pedang yang ia pegang yang adalah Vermilion Tide sampai bergumam bahwa akar-akar ini menyerap energinya. Vandelan tersenyum tipis mengatakan bahwa sekali saja Ang terkena racunnya, maka tunggu saja sampai Ang mencair menjadi kolam cairan merah. Vandelan tampak tidak pernah main-main dengan kata-katanya. Akar itu semakin lama bertambah kuat mengangkat tubuh Ang ke udara. Selain itu, perlahan juga menyerap energinya. Ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Namun baginya, ini bukan akhir segalanya dan tidak akan menyerah begitu saja. Ia sekali lagi mencoba berkomunikasi dengan pedangnya, menanyakan, kenapa Vermilion Tide menolak bertarung bersama? Pedang itu sedikit mencemooh, menyampaikan, hanya Raja Vermilion Fin saja yang berhak bertarung bersamanya. Ang siapa mau seenaknya mengaturnya? Mendengar jawaban itu, Ang tidak menerima begitu saja. Meskipun akar semakin melilit, ia tidak putus asa untuk berusaha. Bahkan sampai berada dalam kondisi terpuruk, merasakan sakit yang luar biasa. Bagaimana tidak, hampir seluruh tubuhnya terbalut oleh akar yang sangat kuat. Namun tiba-tiba muncul sebuah keajaiban yang menunjukkan bahwa inti demon yang berada di dada telah terkoneksi dengan pedang. Vandilan penuh tanya melihat adanya kemunculan cahaya yang mampu menembus akar miliknya, dan tidak berselang lama setelah itu terjadilah sebuah ledakan besar. Akar-akar telah terputus berhamburan, dan kini Ang terbebas dari ikatan. Tatapannya menajam bergumam. Bahkan jika ia kalah, ia akan mati berdiri seperti ini. Di sisi Vandelan, ia tampak terkejut mendapati adanya sebuah energi yang melesat tepat di hadapannya. Di benaknya menilai kalau itu adalah petir aneh yang Ang gunakan di saat sebelumnya. Bagaimana bisa bocah itu memilikinya? Ia kemudian menyipitkan mata, meneruskan kalau harus mengalahkan Ang dengan cepat. Di sisi lain, Vermilion Tide angkat bicara, menyampaikan bahwa melalui kekuatan yang barusan, ia mengerti Ang layak menggunakannya. Ang pun menjawab, bagus, kalau begitu, jadilah pedang Vermilion Tide miliknya. Ia kemudian menjunjung tinggi pedang itu. Namun sejenak ini mengejutkannya karena mendapati Vermilion Tide yang barusan menjadi hancur berkeping-keping. Ia bingung apa yang terjadi sebenarnya. Apakah ada yang salah? Dan ternyata serpihan itu menempel di lengan sembari berkata, baiklah bocah, akan ia tunjukkan bagaimana kekuatan sebenarnya dari Vermilion Tide. Ang tersenyum manis memuji kalau Vermilion Tide benar-benar kuat, sedangkan Vandelan menunjukkan ketidaksukaan, bergumam bahwa ia tidak bisa menebak lagi siapa sebenarnya Ang. Tidak ada waktu lagi, ia harus mengakhiri secepatnya. Ia pun bersiap menggunakan jurus terakhir berupa beberapa makhluk raksasa yang muncul dari langit bernama susunan ular dunia lain yang siap untuk melahap Ang. Ang tentu tidak tinggal diam. Ia menumpukan kaki dengan kuat sebelum pada akhirnya melompat tinggi ke udara guna berduel menghadapi keganasan jurus Vandelan. Kepercayaan diri Ang kali ini sangat tinggi. Dari wajahnya, tidak ada keraguan sedikit pun untuk menubruk ular itu. Dan ia bahkan menantang agar ular-ular itu kemari melawannya. Bisa disaksikan, teknik terakhir yang Vandilan keluarkan sulit untuk dibayangkan. Begitu ganas dan mengerikan. Ukurannya jauh melebihi teknik Ang. Tapi sayang, itu bukanlah penentu dari sebuah kekuatan. Satu persatu dari ular itu hancur, membuat Vandelan merasa syok, mengatakan mustahil. Terlebih lagi ketika menyaksikan jurusnya benar-benar lenyap, menjadikan mereka tidak ada batasan lagi, saling bertemu bertatap muka. Benturan ini mengakibatkan terjadinya gelombang ledak yang besar dengan penyebaran yang sangat luas. Di saat saling berhadapan, Vandelan mencoba mengeluarkan seluruh tenaga dengan perasaan yang berkecamuk antara yakin dan tidak. Namun yang pasti, ia mengatakan kalau Ang tidak mungkin menang melawannya. Ang mengeluarkan senyuman mengejek, membalas sindiran itu, berkata, baginya, Vandelan hanyalah sampah dari New Six Talent. Tepat setelah ucapan itu, ia memperbesar serangan yang dipenuhi amarah sembari menyampaikan bahwa ia pernah menjadi seorang raja. Sontak Vandelan penuh tanya sebelum pada akhirnya tersadar
Namun ia tidak percaya begitu saja, mengatakan tidak mungkin Ang belum mati. Sebelum rasa penasaran itu terjawab, ia harus merasakan bagaimana sakitnya hujaman dari Ang yang menembus tubuh. Perlahan kesadarannya mulai hilang sebelum pada akhirnya hancur tak tersisa. Dua inti demon yang berada di dada terlepas mengambang di udara. Itulah benda yang menjadi sasaran Ang saat ini dan ia pun segera mengambilnya. Setelah berhasil meraih, ia melesat pergi menggunakan kecepatan tinggi. Besar harapannya masih ada waktu untuk menyelamatkan orang terkasih. Tidak lain adalah Lina. Di sisi Sino, ia masih berhadapan dengan dua warrior kota Fajar yang masing-masing berinti 6, merah dan biru. Pria tua berkata, apa-apaan orang ini? Bahkan setelah menerima serangan gabungan mereka, masih saja bisa berdiri. Si wanita menyambung, bukan hanya pertahanan yang luar biasa, tapi kehadiran aura demonnya. Semakin mereka bertarung, semakin kuat. Seolah orang ini tidak bisa dihancurkan. Si pria membenarkan, juga lebih seperti mencoba melindungi sesuatu di belakangnya. Benar-benar mengerikan. Menurut si wanita, apapun Sino, mereka harus membinasakannya sekarang. Sebab jika mengulur waktu, maka akan menurunkan moral prajurit lainnya. Pria tua sependapat berencana memfokuskan semua energi dan mereka pun melakukannya dengan menumpukan kaki bersama-sama sembari berkata kalau ini serangan gabungan terakhir. Mereka melesat tinggi ke udara yang kemudian bersatu menargetkan Sino. Sino yang merasakan serangan itu di depan mata mulai khawatir, bergumam kalau tenaga yang akan ia gunakan kali ini mungkin juga adalah batasannya. Ia harap apa yang telah ia lakukan dapat memberikan Ang cukup waktu. Seketika gumamnya terhenti, mendapati kemunculan energi yang sangat kuat tepat berada di depannya. Itu tidak lain adalah Ang datang membantu menggunakan teknik Lightning Horns Twin Strike yang berhasil mengenai dua warrior pertahanan kota. Mereka terpental jauh ke belakang hingga sedikit memuntahkan cairan merah sebelum pada akhirnya mendarat di tanah. Namun tampak serangan Ang kali ini hanya untuk menghentikan langkah mereka. Mengingat tujuan sebenarnya hanyalah untuk balas dendam dengan Vandelan dan itu telah terbayarkan. Ia kemudian sedikit menoleh ke belakang, menyampaikan pada Sino untuk tidak khawatir, karena dua warrior itu hanya kehilangan kesadaran untuk sementara. Teruntuk inti yang ia cari telah berhasil didapat. Ayo pergi. Tanpa membuang waktu, mereka pun melaju menggunakan kecepatan tinggi. Saat sedang dalam perjalanan, Ang penuh tanya karena merasakan bau cairan merah yang begitu kuat. Sekarang seharusnya mereka sudah dekat. Tidak lama kemudian, ia menemukan sekelompok demon yang telah binasa tanpa terhitung jumlahnya. Ini membuatnya bingung. Terlebih lagi, adanya sebuah kekuatan yang berkecepatan tinggi datang ke arahnya. Namun baginya, ini bukanlah apa-apa, sehingga dengan mudah menghentikannya. Tepat setelah menahan serangan itu, ia terkejut karena orang tersebut tidak lain adalah rekan satu tim. Hoi yang adalah pelakunya ketika berada dekat menanyakan siapa Ang. Ang menyimpulkan kalau Hoi setengah hilang kesadaran. Lalu ia bertanya, apakah ini semua Hoi yang melakukannya? Hoi tidak menjawab sehingga Ang menyampaikan kalau ia dan Sino baik-baik saja. Sekarang waktunya mereka kembali. Bersamaan kata-kata itu, Hoi mulai hilang keseimbangan sebelum pada akhirnya benar-benar terjatuh. Namun untung Ang sempat menahannya. Singkat cerita, mereka telah tiba di keberadaan Lina. Liu menyampaikan bahwa Hui terus melindungi mereka, bahkan setelah hilang kesadaran dan bertahan sampai Ang dan Sino kembali. Ang tidak menjawab, namun ia memberikan sebuah kejutan yang adalah dua inti demon bersirip 7. Liu yang melihat mengatakan bahwa ia tidak percaya
kalau Ang benar-benar berhasil mengalahkan salah satu dari 6 talenta baru. Sejenak suasana menjadi hening dan tegang karena Liu berusaha memasang inti demon yang barusan didapatkan pada tubuh Lina. Perlahan inti itu menempel di dada dan menyatu, menghasilkan sebuah cahaya kecil yang semakin lama membesar hingga menyebar memenuhi area sekitar. Lina yang tubuhnya kembali ke usia tua, kini balik berubah menjadi usia muda. Bagian tubuh yang mengalami luka perlahan sembuh dan bahkan lengannya yang terpotong kembali tumbuh seolah seperti pohon. Ang yang melihat sangat gembira karena tubuh Lina mulai pulih. Namun di satu sisi, mereka mendapati kalau Liu tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri. Sino berpendapat kalau Liu baik-baik saja. Itu hanya karena Liu terlalu sering menggunakan kekuatan dengan jangka waktu yang panjang. Keduanya pasti sudah menghabiskan energi hingga tetes terakhir. Ang menambahkan kalau mereka berdua adalah prajurit yang luar biasa, gadis-gadis yang tangguh. Mungkin mereka tidak akan bangun selama. Sebelum kata-kata itu selesai, Ang teralihkan dengan Sino yang juga mulai tidak begitu merespon sehingga di benaknya berpikir kalau Sino pasti juga benar-benar lelah. Istirahatlah sekarang dan ia akan berjaga sampai semuanya bangun. Terima kasih untuk usaha dan kerja kerasnya. Cerita berpindah di alam bawah sadar Lina, sedang berbaring di atas savana rumput yang cantik. Sejenak ia terkejut, menyadari dirinya terbangun. Namun ia bingung, apakah ini semua nyata ataukah mimpi? Lagi-lagi, ia tersentak untuk yang kedua kali karena mendapati sebuah pertanyaan. Kenapa dirinya melamun? Ia pun memandang ke depan dan menemukan 6 orang berpakaian sama sepertinya. Salah seorang yang berada di tengah yang adalah Ang bertanya, ada apa? Kenapa Lina terlihat linglung? Lina dengan terbata-bata menjawab, ia pikir ia punya mimpi yang sangat panjang. Mimpi itu begitu lama dan di dalamnya ia kehilangan kedua lengan. Ang berbalik badan menjawab, kalau itu hanya halusinasi. Lina hanya terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Tidak heran jika Lina mengalami mimpi yang tidak masuk akal. Di sisi lain, seorang wanita yang juga berada di barisan mencoba menghampiri dan meraih tangan Lina, berkata, "My sister, ayolah, santai saja, karena itu semua hanya mimpi. Jangan terlalu dipikirkan." Wanita ini adalah Miss Queen Seren, inti ungu terkuat di era lama. Ang meminta Lina untuk melihat kalau ibu kota baru hampir selesai dibangun. Mungkin ini adalah kota kelas S pertama dalam sejarah, sekaligus kota harapan baru bagi umat manusia. Pria bernama Blaise Carlos yang merupakan prajurit inti merah terkuat kedua mengingatkan pada Lina bahwa penduduk kota bahkan membangun patung raksasa Ang di gerbang kota, di tempat yang dapat dilihat semua orang untuk menghormati perjuangan Ang. Ang menyela kalau ia sempat menolak itu, tapi tak seorang pun yang mendengarkan. Antran yang merupakan prajurit inti kuning terkuat era lama ikut menyambung, menyatakan, Ang adalah raja mereka. Ang menjadi simbol harapan dan masa depan umat manusia. Tentu saja pantas mendapatkannya. Pria berambut biru menyetujui akan hal itu, dan mereka semua pun menyepakatinya. Ang menghela nafas dengan dalam, mengatakan kalau semua rekannya adalah orang-orang yang keras kepala. Ia kemudian berbalik badan, mengajak untuk bersama-sama kembali ke kota. Salah seorang rekan yang bernama Fate Xavier, prajurit inti hitam terkuat, menyampaikan kalau ia mendengar ada perubahan signifikan di monumen Raja Kono. Lantas, apakah ia harus mengirim tim investigasi ke sana? Ang menjawab, masih banyak hal yang harus dibangun di kota baru ini. Ia ingin membangun terowongan yang bisa menghubungkan antar kota untuk menyuplai kebutuhan sehari-hari bagi tiap-tiap kota. Selain itu, katanya sekte yang meresahkan kini semakin kuat. Sebelum kata-kata itu selesai, ia mengajak Lina untuk ikut bersama. Lina pun dengan senang hati menyetujui dan mengiyakannya.
Namun tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Dikala ia hendak berbangun, tangannya kembali musnah sehingga ini membuatnya bingung sembari meminta pada rekannya untuk menunggu. Dan sekali lagi ia memanggil Ang agar tidak meninggalkannya. Kembali di keadaan sekarang, masih bersama Lina yang kini telah berduduk tegak. Ang yang menyadari itu tersentak dan segera meletakkan Leo secara perlahan, lalu menghampiri Lina dengan rasa senang, mengatakan, "Syukurlah sudah bangun." Sejenak Lina hanya terdiam memahami keadaan sembari bergumam bahwa intinya terisi penuh lagi. Apakah ini inti ganda yang mengganti inti lamanya? Ia kemudian menatap kedua lengan dan ini membuatnya gemetar karena tubuhnya kembali normal seperti semula. Seketika gumamnya terhenti karena Ang memeluknya dengan erat dan sekali lagi mengatakan syukurlah kalau Lina selamat. Lina memperhatikan kondisi sekitar dan mendapati adanya banyak demon yang telah binasa. Selain itu, juga menemukan 3 rekannya yang telah terbaring tidak berdaya. Menyadari itu, hatinya berkecamuk antara sedih dan haru sembari bertanya pada Ang, apakah para rekannya yang melakukan ini semua? Ia menangis hingga terseduh-seduh, meneruskan kalau ini semua adalah salahnya. Maafkan ia sudah banyak menyebabkan masalah pada Ang, bahkan membuat Ang terluka sampai separah ini. Ang meminta agar Lina tidak usah meminta maaf. Lagi pula, memang mereka yang ingin melakukan ini semua. Sekali rekan, maka selamanya adalah rekan, tidak peduli apapun. Mereka akan saling membantu, dan bahkan ia sendiri tidak keberatan jika harus bertaruh nyawa demi keselamatan Lina. Singkat cerita, percakapan itu sepertinya berlangsung lama, dan Ang juga menceritakan bagaimana pertarungan ia dengan Van Delan hingga pada akhirnya berhasil mengalahkan dan kembali dengan selamat. Mengetahui Van Delan telah binasa, Lina berpendapat kalau ini adalah bahaya besar. Kalau Raja Baru dan New Six Talent tahu, mereka pasti akan diburu habis-habisan. Mereka harus segera pergi dari sini. Tapi sebelum itu, ia akan menyembuhkan lukaan dan rekan yang lain terlebih dahulu. Untuk sekarang, mereka semua masih terlalu lemah jika berhadapan dengan Raja Baru. Meski ketiga rekan lama mereka, All Six Talent gugur di penyerbuan monumen Raja Kono dan Phantom Day ditahan. Tapi mereka masih mempunyai Andran yang adalah prajurit inti kuning terkuat di era lama. Setelah Andran terluka cukup parah, Andran memutuskan untuk pensiun dan pergi ke kota terpencil. Mereka bisa pergi ke sana dan seharusnya di sana aman. Ang tampak bersemangat mendengarnya dan langsung menyetujui sebab ia sendiri sangat merindukan rekan lamanya. Namun sebelum pergi, Lina menyembuhkan ketiga rekan mereka terlebih dahulu. Saat sedang melakukan pemulihan, ia menyampaikan kalau inti ganda milik Van Delan sangat kuat sampai-sampai bisa menumbuhkan kedua lengannya secara otomatis. Dan saat ini, ketika ia gunakan untuk menyembuhkan Sinu Liu dan Hui bertiga sekaligus, rasanya seolah seperti tidak membutuhkan tenaga sama sekali. Ini juga mengingatkannya pada Liu yang mempunyai inti hijau yang sangat kuat. Ia kemudian menyampaikan kalau dirinya merasa senang karena bisa berdiri di samping Ang lagi. Dan sekarang mereka mempunyai rekan baru yang tangguh. Ang tidak terlalu merespon akan hal itu karena saat ini mereka tidak punya banyak waktu sehingga langsung ke intinya menanyakan apakah jarak ke kota Andran sangat jauh. Lina menjawab kalau ini bukan masalah jarak. Kalaupun mereka tiba di sana, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Andran masih mau menerima mereka ataukah tidak. Ia sendiri belum tahu. Setelah kematian Ang, mereka merasa frustasi berat, bahkan membenci Ang karena telah meninggalkan mereka semua dan atas segala hal yang terjadi setelahnya. Ang sejenak terdiam merenungi, yang kemudian berkata dengan percaya diri kalau ia harus menemui Andran dan menjelaskan semuanya.
Beralih di sebuah dungeon yang di dalamnya terdapat seorang warrior bernama Red Lion yang adalah anggota New Six Talent. Memiliki inti ganda motif 7 berwarna merah. Tampak di sini ia menyepelekan demon-demon yang ada, tidak lebih dari sekelompok monster yang berbau busuk. Seketika langkahnya terhenti, mendengar alat komunikasi yang berada di lengan menunjukkan bunyi panggilan darurat. Ia penuh tanya akan hal ini, sebab sudah lama sejak terakhir kali panggilan itu muncul. Saat menerima panggilan itu, ia ditanya apakah sudah mendapatkan itemnya. Ia membenarkan dan balik bertanya, kenapa harus menggunakan panggilan darurat untuk menanyakan pertanyaan remeh begini. Ia sudah sering menjalankan misi seperti ini. Apakah si pemanggil masih begitu khawatir dengannya? Si pemanggil menyampaikan bahwa Van Delan telah gugur. Itu sangat mengejutkannya hingga ia tidak dapat berkata-kata. Pemanggil meneruskan, berdasarkan laporan prajurit kota Fajar, muncul dua humanoid yang sangat kuat menyerang kota. Delan Van bertarung melawan salah satunya hingga menjauh dari kota. Tidak lama setelah ia menerima sinyal kematian Delan Van, ia segera pergi ke tempat pertarungan tersebut. Namun naas, tubuhnya tak tersisa sedikit pun. Inti hijau motif 7 ganda miliknya juga dicuri oleh demon itu. Penyebab penyerangan ini masih belum diketahui dan latar belakang kedua demon itu masih dalam penyelidikan. Kini dari Sextelen tersisa 5 orang. Baginda Raja masih belum mengetahui kabar ini. Beliau masih bertapa di kesunyian. Cepatlah kembali jika misi Red Lion sudah selesai. Red Lion dengan wajah kesal mengatakan bahwa biar dirinya yang turun melanjutkan investigasi tersebut setelah misinya yang ini selesai. Si pemanggil menjawab kalau itu bisa mereka bahas nanti. Red Lion sekali lagi meminta untuk menyerahkan itu padanya. Perlu diingat bahwa ini bukan permintaan izin, tetapi hanya sekedar pemberitahuan. Tampak di sini Red Lion sangat berambisi dalam melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara langsung siapa dalang yang melakukan penyerangan ke kota. Terlebih lagi mampu menumbangkan salah satu dari 6 Six Talent hingga tak tersisa. Sejenak suasana menjadi hening. Si pemanggil sendiri sepertinya bingung respon apa yang harus ia berikan. Red Lion yang merasa tidak mendapatkan jawaban kembali angkat bicara, meminta agar si pemanggil mengerti. Si pemanggil pun pada akhirnya menerima. Baiklah, ia akan memberitahu ketiga orang yang menjalankan misi tersebut dan ia akan mengirimkan hasil penyelidikan sementara. Semoga bisa membantu Red Lion. Si pemanggil meminta agar Red Lion mendinginkan kepala terlebih dahulu. Ia mengerti kalau Red Lion dan Van Delan sudah bersahabat sejak kecil. Semua orang juga berduka, sama seperti yang Red Lion rasakan. Tepat setelah ungkapan itu, sambungan komunikasi terputus. Red Lion sekilas mengingat saat-saat di mana ia bersama Van Delan sewaktu kecil. Ini membuat cairan merah yang berada di tubuhnya semakin mengalir deras sebelum pada akhirnya kemarahan itu benar-benar ia lampiaskan. Ia berteriak keras meregangkan badan sembari berkata kalau akan membalaskan dendam Van Delan. Terlihat energi yang ia keluarkan sangatlah besar hingga menembus Dongion dan bahkan berhembus tinggi ke langit sambil berkata sekali lagi kalau tidak akan melepaskan orang yang membinasakan rekannya. Kembali di keberadaan MC bersama rombongan yang telah melesat pergi meninggalkan kota Fajar. Saat sedang berada di udara, Ang menanyakan apakah para rekannya tidak lelah. Haruskah mereka beristirahat terlebih dahulu? Leo mengatakan kalau ia dan Hui sudah membaik, tapi Sinolah yang menanggung beban mereka. Sino meminta untuk tidak mengkhawatirkannya karena ia baik-baik saja. Mari mereka teruskan perjalanan ini. Lina yang berada di gendongan Ang berharap agar para rekannya dapat bertahan sedikit lebih lama lagi. Kematian Van Delan pasti menimbulkan kehebohan yang sangat besar.
5 elit yang tersisa mungkin sudah menyelidiki. Dalam kondisi saat ini, mereka sangat rentan dan akan lebih aman jika mereka mencapai kota Antran sebelum matahari terbenam. Ang berkata untuk tidak khawatir, ia yakin mereka akan aman. Tidak berselang lama, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka tiba di kota oasis kelas C. Bersamaan ketika mendarat, Ang dengan spontan mengembalikan bentuk tubuh layaknya manusia normal pada umumnya. Ia tidak menyangka ada kota kelas C di tengah-tengah gurun pasir secantik ini. Lina sedikit menoleh, menyampaikan kalau puluhan tahun lalu Andran bilang kalau mau pergi ke kota ini. Ia juga tidak menyangka kota yang Andran maksud seindah ini. Liu yang sebelumnya hanya berdiam, kini angkat bicara, menanyakan, bukankah mereka datang ke sini untuk menemui seksteren lama bernama Andran? Ang membenarkan, ini adalah saran dari Lina, dikarenakan kondisi mereka sekarang yang sangat genting untuk menghindari pengejaran dari New Sextelen. Liu mengatakan kalau ia sudah memahami itu, tapi maksudnya adalah Ang menyela, menanyakan, apakah ada yang aneh? Leo menghentikan langkah, menanyakan, siapa sebenarnya Ang? Lina yang mendengar pertanyaan itu sedikit menoleh, namun ia bingung bagaimana harus menjelaskannya, sehingga memilih untuk diam dan menyerahkannya pada Ang. Ang menyampaikan kalau ia sudah yakin Leo akan bertanya hal itu. Kenapa? Ia adalah Ang, rekan mereka. Leo berkata, bukan begitu. Ia tahu kalau Ang adalah rekan mereka. Tapi maksudnya, identitas sebenarnya. Ang ini siapa? Dari semua perjalanan yang dialami, atau lebih tepatnya sejak mereka bertemu, banyak kejadian yang menimpa, termasuk kekuatan Ang yang tidak masuk akal. Terlebih lagi, hubungan Ang dengan legenda masa lalu itu tentu saja menjadi sebuah pertanyaan besar baginya. Lantas, Ang ini siapa? Ia bertanya bukan sebagai ketua tim, tapi secara personal. Ia hanya bisa berspekulasi dan mengira-ngira tentang identitas asli Ang. Karena itu, ia menanyakan agar rasa penasarannya terjawab dan tidak keliru. Ang sejenak terdiam, namun karena merasa dirinya begitu dicurigai dan menurutnya adalah waktunya untuk terbuka, maka ia pun memberitahu bahwa dirinya adalah Ang, Raja Lama, prajurit terkuat yang gugur lebih dari 50 tahun yang lalu.